Langkah berikutnya adalah Anda bikin iklan. Bagaimana cara membuat iklan dan menarget target audience Anda, ya target market Anda? Caranya adalah dari dashboard business.facebook.com, ya. Anda pilih yang pengelola iklan, ya. Anda pencet di sini, klik, ya. Kemudian Anda lihat di sini di kiri dulu Anda lihat ada 3 kelompok besar, ada kampanye, ada set iklan, dan ada iklannya itu sendiri, ya gitu. Nah, jadi kalau kampanye itu ya tujuannya tuh apa sih gitu? Tujuan kampanye ini apa? Apakah untuk kita lihat di sini ya, apakah untuk branding? Biasanya branding ngambilnya di sini kesadaran merek, ya. Jadi dia mah tidak membuat orang itu datang ke website kita, cuman supaya iklan kita muncul aja terus, ya gitu. Branding, nah itu ada di sini, ya. Ibaratnya bakar duit, ya gitu. Itu di sini. Nah, ada juga yang kampanyenya tujuannya adalah untuk pertimbangan, ya. Pertimbangan ini untuk datang ke website, untuk interaksi, nge-like, ya, atau apapun. Kemudian masang aplikasi. Kalau ini nggak pernah kita pakai karena ini aplikasi Android atau Play Store, ya, kita nggak di sini. Apakah untuk nonton video, ya, atau membuat lead, ya, prospek gitu, atau untuk ngirim pesan ke Anda. Biasanya yang paling sering dipakai adalah lalu lintas kunjungan, yaitu adalah datang ke websitenya Anda, yaitu adalah di sini. Kalau sudah punya website. Kalau misalnya belum, bisa Anda alihkan ke WhatsApp-nya Anda, ya. Nah, kemudian udah gitu, ya ada satu lagi yaitu konversi. Konversi ini yaitu apakah mau Anda arahkan ke store katalog penjualan Anda di Facebook, kan Facebook bisa ya bikin toko di situ bisa, ya. Atau Anda datang ke tempatnya Anda, misal Anda punya toko di rumah, ya gitu. Ini supaya datang ke toko Anda itu silakan di sini, ya. Atau konversi. Konversi itu biasanya ngambil datanya kalau Anda sudah banyak melakukan penjualan secara online, nah itu nanti bisa pakai fitur konversi ini. Tapi karena baru pemula, biasanya ini tidak dipakai. Ya. Nah, yang biasa dipakai adalah lalu lintas kunjungan. Nah, itu adalah untuk kampanyenya, ya. Nanti kita akan lihat setting iklannya, jadi targetnya, penempatan dan sebagainya itu kita setting dulu, baru iklannya apa, ya gitu. Nah, masih di kampanye ini, ya, itu Anda kasih namanya nih, misalnya nama kampanyenya apa? Misalnya nama kampanyenya iklan parfum promo September, ya gitu, atau promo Oktober 2020 gitu. Jadi nama kampanye iklannya itu adalah itu. Kemudian uji split, kalau Anda mau bikin 2 iklan silakan ya untuk split. Kalau disarankan sih pakai ya, tapi biasanya pemula nggak pakai juga nggak apa-apa. Bikin 1 aja dulu itu udah hebat, ya. Kemudian pengoptimalan anggaran, kalau mau yes ya gitu. Nah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini pengoptimalkan anggaran, saya perbesar ya, ini nggak kelihatan. Optimalkan anggaran di semua set iklan. Maksudnya adalah kayak gini, kalau nanti itu Anda bikin iklannya itu ada banyak targetnya, ya, maka Facebook akan mengoptimalkan mana nih yang kelihatan efektif, nanti akan dikembangkan ke situ. Ya. Misal Anda punya 4 set iklan, Anda mau budget iklannya 1 juta, ya. Kemudian mau gimana nih? Apakah mau dioptimalkan untuk yang optimal di sini atau tidak? Kalau tidak, maka akan dibagi rata 250.000, 250.000, 250.000, 250.000 seperti itu, ya. Meskipun iklan 1 itu winning campaign, namanya berhasil banget, yang 1 misalnya nggak bagus ya gitu, akan tetap aja di subsidinya 250.000. Tapi kalau ini Anda checklist, ya, maka Facebook akan lihat dari 4 iklan ini mana yang bagus. Misalnya yang bagus ada yang 1, maka sisa-sisa yang lain tuh akan dioptimalkan untuk iklan yang 1 ini. Jadi lebih optimal lagi gitu. Biasanya yang bawah ini boleh di checklist gitu. Setelah kampanye, kalau Anda pencet lanjutkan, berikutnya adalah ke set iklan. Ya, set iklan yang Anda pencet, klik gitu. Nah, nanti muncul seperti ini. Ya, set iklan isinya adalah seperti ini. Ya, nanti ada 2 nih. Ini kan potong nih. Ya, saya tunjukkan dulu bawahnya itu seperti ini. Ya, tuh. Jadi ada dua halaman ini ya. Nah, saya kembali ke atas, yaitu sini. Pertama, set iklannya Anda tulis dulu. Kalau misalnya Anda mau bikin beberapa, ya misalnya ada 4 iklan, ya udah berarti set iklan 1, set iklan 2 gitu. Atau promo, misalnya nih, yang set pertama targetnya laki-laki, yang set kedua targetnya perempuan. Anda bisa ngasih namanya di sini. Misalnya ini pria 18-24 tahun. Nanti bikin lagi wanita 18-24. Nanti bikin lagi apa ya? Mau berdasarkan kota boleh, mau apa boleh. Ini mah intinya untuk Anda aja ya, untuk penamaan Anda, iklan ini mau setnya namanya apa. Nah, kemudian udah misalnya saya LLK. LLK ini singkatan dari lalu lintas kunjungan. Jadi yang dapat yang datang ke berkunjung ke website saya, ya. Kemudian nanti kalau orang ngeklik iklan Anda, mau diarahkan kemana? Ke situs web, ke aplikasi, Messenger, atau WhatsApp.
Kalau Anda mau mengarahkan ke WhatsApp, ya udah pencet aja WhatsApp. Tapi kalau mau ke website, Anda pencetnya yang website. Pencet, kemudian udah gitu, Anda turun ke bawah, ini diabaikan aja ya. Anda lihat langsung pemirsa. Pemirsa ini apa? Pemirsa ini target marketnya. Nanti iklan yang Anda bikin ini, ya kanvas yang tadi bikin itu ya, gitu nanti akan kita tunjukkan sini. Itu akan ditampilkannya ke siapa? Nah itu adalah pemirsa. Ya. Ini kalau Anda lihat di sini, ya pemirsa ini, karena belum saya setting, jadi semua orang di lokasi ini, di lokasi itu maksudnya di lokasi Indonesia, ya itu jumlahnya adalah 130 juta. Tapi tentu ya ini bukan target market kita. Ini semua orang, mau tukang tahu ngelihat, mau supir driver ngelihat, mau pilot ngelihat, mau dokter ngelihat, semua ngelihat. Maka saya perlu menspesifikannya. Bagaimana caranya? Caranya dua, bisa kita bikin baru atau bisa gunakan pemirsa tersimpan. Ya, saya coba klik ya untuk next slide. Nah, pemirsa tersimpan ini didapatkan dari mana? Dari tadi yang insight. Masih ingat? Yang Indonesia ada berapa ya gitu, oh psikologi segini, oh segini. Nah itu kan udah disimpan tuh, dikasih nama. Nah itu akan muncul di sini. Silahkan aja klik di situ. Tapi kalau Anda belum melakukan yang tadi, yang insight itu, maka Anda bikin aja baru, nggak apa-apa, sama aja. Nanti bisa di save di sini, muncul di sini. Ya, contoh misalnya kalau bikin baru, Anda tinggal pilih di sini lokasinya apa. Misalnya lokasinya Anda misalnya jualan di Cirebon. Saya mau cuma Cirebon aja, ya udah Cirebon aja masukkan di situ, atau Bandung atau Jakarta ya atau manapun itu. Kemudian usianya Anda setting, jenis kelaminnya setting, kemudian terperinci ini mau minatnya, mau udah punya anak atau belum, mau handphonenya apa dan sebagainya. Nanti dia akan merubah si grafik ini ya. Contoh misalnya ini yang sudah saya isi seperti ini ya. Jadi saya kasih namanya kelas intensif CHA. Lokasinya saya ngejarnya di Jakarta saja, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Medan, Bandung, Bogor. Ya, usianya 18 sampai 60 ya, kemudian minatnya yang tertarik grafologi atau yang bidang studinya psikolog, perusahaan gitu, jabatannya psikolog, rekrutmen dan sebagainya. Maka lihat dari yang tadi 170 juta menjadi 24.000 orang. Ini bagus cukup. Jadi target tuh nggak harus yang luas-luas banget ya. Gitu, 100.000 itu udah oke ya, 200, 500 itu oke ya, 24.000 juga ini menurut saya ini udah oke banget ya gitu. Selama ini di hijau, tapi hijaunya itu yang nggak sampai jutaan, itu bagus ya. Nah kemudian kalau Anda sudah oke ya gitu, ini lihat perkiraan hasil hariannya berapa orang, yaitu sehari bisa jadi menjangkau 2.400 sampai 9.500 orang, dan kemungkinan orang yang akan ngeklik dan masuk ke website Anda itu 57 sampai 350 orang ya per hari. Nah, ini lumayan banget kan gitu, sehari ada segini orang yang datang, lumayan banget ya kan gitu. Tapi besar atau kecilnya ini dipengaruhi oleh berapa budget yang akan Anda berikan ya. Contoh misalnya untuk di sini itu dibudgetkannya adalah 100.000 per hari. Ya, 100.000 per hari. Itu segini. Ini aja sebenarnya udah, kalau Anda tahu konversinya ya, dengan 100.000 per hari tapi bisa dari 53 sampai 250, misal aja nih 53, kita ambil paling sedikit aja, 53 orang itu yang datang dan akhirnya beli, atau misalnya dari 53 misalnya 10%-nya aja, misalnya 5 orang yang beli ya. Kalau keuntungan Anda satunya itu misalnya keuntungannya Rp20.000, itu sebenarnya kecil banget ya, Rp20.000, maka sama dengan udah balik modal. Tapi nggak dapat untung kan gitu. Itu dengan asumsi yang kecil banget ya. Kalau Anda ngambil untungnya, misal nih Anda dropship dari Tokopedia-nya harganya 30.000, Anda jual 70.000, dapat untung 40.000 ya, maka cukup berapa orang yang datang dan konversi aja itu udah balik modal banget ya. Itu dengan jumlah minimal. Kebayang kalau misalnya kita ambil tengah-tengah rata-ratanya, misal ada 100 orang aja, dari 100 kemudian ada 10 orang yang datang ya. 10 orang, maka misalnya dari 100 orang kemudian 10 orang yang beli dengan harganya 70.000 ya, 700.000 dikurangin modal 300.000 dan modal iklan 100.000, maka dalam satu hari Anda untung Rp300.000.
kan lumayan banget ya gitu, lumayan banget. Itu dengan asumsi dengan yang relatif murah ya gitu. Nanti kalau Anda sudah berhasil pecah telur, biasanya Anda akan ketagihan dan mencoba lagi ya alhamdulillah di situ ya gitu. Nah biasanya pemula itu hariannya dimulai dari rendah dulu ya. Facebook berapa paling rendah? Paling rendah itu Rp10.000 per hari. Tapi saran saya sih jangan terlalu rendah banget ya, karena nanti terlalu sedikit penayangan dan jangkauannya. Jadi Anda untuk dapat insight-nya pun akan lama. Kalau bisa 20.000 atau 50.000 per hari ya. Nggak harus lama-lama, 3 hari atau 5 hari juga cukup ya gitu. Nanti Anda sudah dapat winning campaign-nya, kalau menurut Anda itu efektif ya, oh ternyata ada nih yang ngubungin, ada nih yang ini, ya Anda tambahkan lagi ya. Sedikit cerita yang tadi di awal saya sampaikan, saya jualan jas hujan ya, kemudian payung. Nah ini pas banget ya musim-musim hujan, sama madu ya gitu. Madu ya lumayan ya gitu. Bahkan sampai saat ini itu masih terus mutar terus gitu. Dipegang sama istri ya, kan lumayan di sini. Gitu. Nah nanti kalau sudah ya anggaran harian misalnya nih 100.000, nanti Anda pilih jadwal nampilkannya kapan. Apakah penjadwalnya itu akan terus menerus ya dari sekarang sampai kapanpun ya, atau Anda akan menetapkan target, misalnya targetnya adalah 1 minggu ya sudah ya gitu. Atau misalnya dibalik, ini kan Anda lihat di atasnya ada anggaran harian 100.000. Sekarang bagaimana kalau saya budgetnya cuma punya 500.000 tapi mau 1 minggu? Ya udah, daripada Anda ngitung ya 500.000 dibagi 1 minggu berapa, tulis aja, ganti aja anggaran hariannya jadi total anggaran. Total anggaran Anda masukkan 500.000. Halo. Settingannya itu diganti ke 1 mingguan ya gitu. Nanti dia akan otomatis menghitung sendiri ya. Kemudian di sini pengoptimalannya dipilih ke penayangan halaman tujuan ya, supaya kita pengen tahu ini men-track orang yang datang itu berapa dari iklan kita ya. Kemudian strategi penawaran ini di skip aja dulu ya, untuk pemula skip aja. Ini penjadwalan iklan. Nah penjadwalan iklan yang kemarin ada yang nanya, kan kalau bisa nggak kalau di Facebook itu atau Instagram kita mau iklan ini cuman dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam aja, jadi tengah malam nggak usah muncul iklan kita. Bisa, pencet aja di sini, jalankan iklan sesuai jadwal ya, nanti pilih jamnya apa atau harinya apa aja. Misal Anda mau jualnya itu cuman hari Sabtu dan Minggu aja, jadi supaya iklannya tuh Sabtu dan misalnya hari Senin sampai Jumatnya harga normal, Sabtu dan Minggu itu Anda akan promo, maka iklannya akan berbeda. Maka iklan pertama Anda menjalankannya Senin sampai Jumat dengan harga misalnya Rp200.000 harga produknya ya. Nah Sabtu Minggu Anda munculkan yang harga diskon ya gitu, yang hari 100.000 hanya Sabtu dan Minggu, hanya hari ini gitu ya, itu ke sini. Nanti dia otomatis pas Senin dia akan mati lagi, muncul yang ini. Itu bisa disetting di sini ya. Itu di situ, enaknya di situ. Kemudian jenis pengirimannya standar aja ya. Nah kalau udah Anda mencet lanjutkan. Pas Anda mencet lanjutkan, maka nanti Anda akan masuk ke yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah yang ini. Nah, yang ketiga itu ya, tadi kan kampanye udah, setting iklan udah ya, targetnya. Berikutnya yang ketiga adalah iklannya itu sendiri ya. Kita lihat seperti apa. Ya itu seperti ini ya. Nah, di sini Anda akan nanya nih nama iklannya apa. Misalnya nama iklan pertama ya, nama iklan kedua gitu. Nah, nanti akan dimunculkannya itu kemana aja, identitas ID untuk pengirimnya itu siapa ya. Nah kalau Facebook pakai ini ya Facebook, kalau Instagram ya masukkanlah akun Instagram Anda. Nah jadi nanti kelihatan tuh di bawah sponsornya siapa sih yang mengiklankan, yaitu di sini. Nah kemudian untuk formatnya Anda bisa milih apakah formatnya mau carousel, mau gambar atau video tunggal atau koleksi ya, untuk beberapa gambar. Kalau Anda punya kue ya atau hijab gitu, saran saya carousel ini biasanya menarik nih. Anda bisa masukin beberapa gambar. Ini kue A, kue B, kue C gitu ya, dan kita bisa men-setting linknya masing-masing ya, informasi harganya itu macam-macam. Atau Anda bisa gambar atau video di sini. Ya ini kalau satu aja di sini. Kalau koleksi itu biasanya ada banyak ya. Gitu. Jadi saran saya sih antara dua ini ya, video atau carousel. Nah itu biasanya konversinya lebih tinggi dibandingkan satu gambar aja ya. Kemudian di bawahnya ini ada tambahkan instant experience ya. Nah kemudian di sini ada kalau di scroll ke bawah ya, ada disarankan template lainnya gunakan yang ada. Nah disinilah kalau misalnya Anda kan tadi udah bikin Canva,
udah bikin kanvas ya. Kalau Anda mau menggunakan kanvasnya Anda, maka Anda pencetnya yang sudah Anda ini. Ya gitu, itu jadi munculnya di sini. Yang tadi kan nggak ketemu tuh ya, di Facebook Page-nya nggak ketemu. Nah iklannya dari sini, Anda pencet gunakan yang sudah ada, nanti akan muncul hasil yang sudah tadi kita bikin itu. Ya gitu. Jadi nggak perlu lagi bikin di bawahnya lagi, nggak usah ya. Tapi kalau misalnya Anda belum bikin kanvas, tapi Anda mau beriklan, bisa nggak? Bisa. Anda nggak perlu bikin kanvasnya, Anda bikin aja, masukin aja gambar baru di sini ya. Jadi otomatis masukkan di sini mau gambar atau video ya. Misalnya nih gambar, Anda pencet ya, klik gambar, dan tempat lainnya. Nah ini ya, ini gunakan yang udah ada, ini Anda bisa menggunakan kanvas yang tadi, ya gitu. Nah, jadi pencet yang ini, klik udah, nanti akan muncul seperti ini, ya pretinjo tadi, ya gitu. Itu kalau pakai kanvas. Tapi kalau misalnya Anda mau pakai foto, ya sudah Anda upload di sini, ya upload. Kemudian udah di-upload, nanti muncul, ya seperti ini. Kemudian, nah Anda nanti tinggal lengkapi aja linknya mau kemana, ya situs webnya, misal situs webnya kangafif.com/ebook. Kemudian misalnya teksnya apa nih, misalnya teksnya gratis ebook ya gitu, silahkan download sekarang. Nanti akan muncul teksnya di sini. Kemudian judul, ya pelajari rahasia di balik tulisan tangan, akan muncul di sini. Kemudian ajakan bertindaknya apa? Selengkapnya. Atau misalnya lihat lebih lanjut, atau hubungi kami, atau order sekarang, nah itu tinggal gantinya di sini. Kemudian berikutnya adalah bahasa, kalau ini mah opsional ya, tidak harus. Kemudian tampilkan tautan, nah kadang kita halaman URL-nya itu panjang banget. Ya. Daripada display URL-nya itu panjang banget, kita bisa menggantinya dengan yang kita mau. Misalnya, URL-nya grafologi-indonesia.com/program-kursus-keempat. Wah, panjang banget tuh ya. Nah, kita ganti aja di sininya yang dimunculkan ya, tampilkan tautannya adalah misalnya ebookgratis.com misalnya gitu, atau grafologi-indonesia.com gitu aja. Ya itu bisa, atau kangafif.com itu di sini. Kemudian keterangan tautan kabar berita ini boleh Anda masukkan deskripsi tambahan di sini ya. Nah, kalau sudah ya, Anda nanti pencet penyiapan. Tapi kalau Anda sudah punya pixel Facebook untuk tracking, Anda bisa aktifkan pixel. Tapi pixel itu advance ya, lebih lanjut lagi. Nah, ini kemudian saya pencet penyiapan, klik ya. Saya pencet menyiapkan, maka nanti dia akan muncul Nah ini ya, ini udah saya isi nih ya gitu. Jadi teksnya seperti apa, kemudian judulnya, kemudian ada pixelnya. Kalau saya diaktifkan karena website saya sudah pakai pixel. Kemudian pencet penyiapan, ya, klik dipencet. Nah sudah, ya sorry. Nah, nanti kalau sudah muncul ini ketutup nih kecil. Ya, yang kanan ini ada yang namanya konfirmasi. Saya besarin dulu, ya. Nah, kalau sudah nanti pencet konfirmasi, ya gitu. Nah, kalau sudah konfirmasi, maka dia sudah terregister di Facebook-nya Anda. Nah, jadi kalau ngelihat dari dashboard lagi, ya, iklan nanti akan muncul iklan Anda itu di sini, ya. Tulisannya apa? Tulisannya sedang ditinjau. Biasanya nunggu 1-24 jam, ya gitu. Nanti akan muncul kayak gini. Item Anda sudah diterbitkan, satu kampanye, satu set iklan, satu item, ya nanti lihat detail, nanti muncul seperti ini. Tungguin aja, biasanya nanti kalau sudah nanti dia akan berubah di sini menjadi dijalankan. Ya. Nah, kalau sudah berjalan, maka tugas Anda berikutnya adalah tinggal stay tune. Tinggal nungguin aja, ya, kling, nanti biasanya itu akan banyak yang menghubungi Anda. Gitu. Nah, itu adalah cara-cara beriklan menggunakan Facebook. Oke, sampai sini bisa diikuti? Semoga bisa ya.